baqiya min syurutiha isnani, dan ada dua yang tertinggal yang tidak disebutkan, lam yadkurhumal muallifu, yang tidak disebutkan oleh pengarang kitab Safinah, yang tidak disebutkan syarat sahnya di Safinah itu ada dua. Jadi kalau di sini ada 10 ditambah 2 lagi jadi 12. Apa yang dua yang tidak termaktub, yang tidak dijelaskan di dalam kitab Safinah? Pertama, syarat sahnya baca Fatihah kaunuha bil arabiyati, hukumnya wajib baca Fatihah itu pakai bahasa Arab, Pak. Pakai bahasa Arab itu wajib. Fala yutarjimu anha indal ajzi, maka tidak boleh, tidak sah menerjemahkan surat Al-Fatihah apabila orang itu tidak mampu membaca Al-Fatihah. Loh, memang ada orang itu tidak mampu baca Fatihah. Ya, kalau dikatakan mungkin ada, pasti ada, Pak Haji ya. Orang sholat kok tidak mampu baca Fatihah, apa mungkin ada? Kalau ditanya mungkin ada, mesti ada yang kemungkinan seperti itu, Pak. Ada kemungkinan orang itu tidak bisa baca Al-Fatihah saat sholat. Contoh, orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, tuh kalau disuruh sholat nunggu hafal Al-Fatihah, Pak, tuh bisa ndak sholat, Pak. Bener ndak? Pak, kamu kanlah mu'alaf, lama masuk Islam, payu sholat ke masjid. Ndak, aku belum hafal Al-Fatihah. Walaupun sudah masuk Islam, Pak, orang itu ndak sholat karena belum hafal Al-Fatihah. Berarti kan ada kemungkinan orang sholat itu tidak bisa membaca Al-Fatihah. Contohnya ya tadi, ketidakmampuan karena dia baru masuk Islam, dia mu'alaf, makanya dia tidak bisa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu, Pak, bagi orang yang baru masuk Islam itu berat, Pak. Beratnya itu 7 ayat. Bapak-bapak kan merasa enteng karena dari kecil itu, ya enggak? Ibu-ibu hafalkan dari kecil, enteng 7 ayat. Coba orang yang baru masuk Islam disuruh ngafalin 7 ayat dari bismillah sampai waladhdallin. Oh, berat nian itu. Bisa sampai, mohon maaf, kalau mu'alafnya umur 60 tahun sampai wafat belum hafal itu bisa. Ya karena hafalin di masa tua itu kan, apal pangkal ujung hilang, apal ujung pangkal hilang. Ya. Pangkal sama ujung apal tengah-tengah yang hilang. Makanya bisa itu nanti nggak sholat walaupun sudah masuk Islam. Lah bagi orang yang seperti ini tetap hukumnya tidak boleh sholat kemudian baca Fatihahnya diterjemahkan, Pak. Walaupun dia mu'alaf, walaupun dia masuk Islam, belum hafal Al-Fatihah, tidak boleh kemudian pakai terjemahannya Al-Fatihah. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb penguasa alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Malik yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Wah, diterjemahkan kayak gitu, tidak boleh. Walaupun dia tidak hafal Al-Fatihah, tetap tidak boleh pakai terjemahan Al-Fatihah. Siapapun sholat itu tidak boleh pakai terjemahan, bacanya terjemahan Al-Fatihahnya tidak boleh. Wala an badaliha in kana Qur'anan, dan tidak boleh juga kemudian pakai terjemahan Al-Quran, dari ayat Al-Quran, dari surat-surat Al-Quran, itu juga tidak boleh diterjemahkan.
Kan gini, Rasulullah itu menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah fakabbir summa qra' ma tayassara 'alaika minal Qur'an summarka hatta tatma'ina raqi'an, terus sampai salam. Wahai orang-orang yang beriman, termasuk yang baru masuk Islam, termasuk yang baru dapat hidayah, kalau kamu sholat mulailah dengan takbir. Summa qra' ma tayassara 'alaika minal Qur'an. Kemudian kalau sudah, bacalah apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an. Nah, ini dalilnya bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah. Itu boleh milih surat manapun yang hafal. Misalkan ada orang tidak hafal Al-Fatihah, hafalnya wal asri, misalkan Pak, ya kan? Karena waktu kecil, waktu SD itu nyampur sama orang Islam. SD zaman dulu kan kalau sebelum pulang disuruh baca wal asri, ya Pak Haji ya? Ingat tak Pak Haji? Ya. Ya kan? SD kita dulu kan sebelum balik itu disuruh baca wal asri. Dia non muslim karena dia masuk SD negeri, sebelum balik pelajaran agama tuh disuruh baca wal asri dulu, akhirnya dia hafal. Kemudian waktu sepuh, waktu tua masuk Islam, dapat hidayah, Al-Fatihah belum hafal, tapi wal asri sudah hafal. Akhirnya sholatnya pakai wal asri, boleh, sah Pak. Sah. Ganti Fatihah maksudnya. Iya, untuk gantikan Fatihah. Tapi bagi orang yang tidak bisa baca Fatihah, kalau kita tidak boleh Pak Haji. Kalau kita sudah bisa Fatihah, nggak boleh wal asri langsung. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal tidak boleh. Kita tetap wajibnya rukun Fatihah dulu. Tapi bagi orang mu'alaf kayak tadi, misalkan namanya kemungkinan tuh mesti ada yang kayak gitu. Orang masuk Islam, dia sudah Islam, sudah balik, wajib sholat hukumnya. Suruh ngapalin Al-Fatihah, ndak hafal-hafal, ya sudahlah, kamu baca wae apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Dah selesai. Kamu hafal qul huwallahu ahad cuman satu ayat, ya sudah, itu yang dibaca selama sholat. Meloin imam, diulang-ulang terus Pak, diulang-ulang. Begitu Allahu Akbar, imamnya terus, yang mu'alaf, yang baru masuk Islam cuman baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, ya sampai rukuk nanti. Itu yang dibaca, karena bisanya cuman itu, diambil dari Al-Quran. Tapi yang kayak gini tidak boleh keras-keras. Agi samping kiri dengar kan, kanan kiri dengar, sesat ini bapak ini. Malah dikir qul huwallahu ahad terus ini sholat. Nah, makanya bagi orang yang seperti itu ternyata ada rukhsah, ada kebolehan tidak membaca Al-Fatihah, tapi diganti dengan pembacaan apapun yang ada dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran boleh. Tapi tadi tidak boleh juga diterjemahkan wala an badaliha in kana Qur'anan. Kalau Al-Quran tetap tidak boleh diterjemahan. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allah itu satu. Tidak boleh diterjemahkan kayak gitu, tidak boleh. Kenapa kok Al-Quran tidak boleh diterjemahkan saat sholat Pak? Mahaluhu, karena Al-Quran ini makomnya, tempatnya adalah mukjizat. Kalau bahasa Arab itu jadi mukjizat. Kalau sudah diartikan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Belide, pakai bahasa Rambang, pakai bahasa Palembang, Jawa, itu sudah bukan lagi mukjizat. Mukjizat Al-Quran itu karena masih berbahasa Arab. Makanya sholat itu baca Al-Quran tidak boleh diterjemahkan ke bahasa apapun, karena itu adalah mukjizat. Kalau diterjemahkan bukan mukjizat lagi. Wa yutarjimu an dzikri wad du'a. Tapi kalau misalkan, mohon maafnya Pak, ini saking
saking tidak bisanya dan tidak hafalnya apapun yang ada di dalam Al-Quran. Orang sholat Fatihah tidak hafal, kemudian surat-surat di dalam Al-Quran juga tidak hafal, maka dia boleh pakai zikir. Pakai zikir. Zikir ya apapun. Zikir apapun, ya Allah, ya Allah, ya Allah, boleh itu. Bagi orang yang tidak bisa Al-Fatihah, tidak hafal surat-surat dalam Al-Quran, tidak hafal kemudian apapun ayat dalam Al-Quran, wa yutarjimu an dzikri wa du'a, dia boleh pakai zikir dan pakai doa walaupun diterjemahkan, walaupun terjemahannya. Zikir dan doa walaupun terjemahannya, karena zikir dan doa bukan Al-Quran, bukan diambil dari Al-Quran. Yang dimaksudkan zikir yang tidak diambil dari Al-Quran. Boleh, tapi tidak boleh dilafatkan secara keras tadi. Nah, itu bagi orang yang kepepet nian tadi. Solusi terakhir biar orang tetap sholat, Pak. Biar orang yang baru masuk Islam, baru dapat hidayah, tetap bisa ikut sholat. Al-Quran tidak hafal, Al-Fatihah tidak hafal, surat-surat Al-Quran juga tidak hafal, ayat Al-Quran juga tidak kenal nian. Ya sudah, kemarin kamu itu yang dipakai untuk syahadat apa? La ilaha illallah. Makanya waktu sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tidak boleh keras-keras. Iya, agak kanan kiri melok gini-gini, la ilaha illallah. Ya gitu. Boleh, ya sudah, kemarin kamu pakai apa waktu masuk Islam? Syahadat gimana? La ilaha illallah. Ya sudah, itulah yang dipakai untuk sholat. La ilaha illallah. Ingat, baca la ilaha illallah itu dulu kami diajari oleh kiai kami, haknya jangan dipantulkan, jangan ditekan ke hamzah. La ilaha illallah, ha. Nah itu, jangan ditabrakkan ke hamzah. Ya, ini ya, la ilaha illallah, ha. Itu kan ditabrakkan ke hamzah, Pak. Nah, ini kurang tepat cara baca la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya biasa illallahnya itu yang ditekan. Jangan kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh kan kebanyakan gitu ya. Banyak kan? Ibu pernah dengar kayak gitu, Bu? Pernah? Siapa yang kayak gitu? Nah, saya dewek main. Iya. Tidak usah nak suudan sama orang lain. Siapa yang mah itu? Aku dewek. Sudah selesai mah itu. Nah, siapa, Bu? Aku dewek. Tuh, nah, la ilaha illallah, la ilaha. Nah, jangan ha. Jangan ditabrakkan ke hamzah. Karena memang makharijul hurufnya tidak gitu. Harokatnya juga tidak ada tasdidnya di atas hamzahnya atau sukun di atas hamzahnya. Makanya waktu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, haknya biasa itu, jangan ditekan, ditabrakkan ke hamzah. La ilaha illallah, ha. Nah itu. Nah. Tapi ya kapan bapak-bapak yasinan, tahlilan tempat orang ada yang mimpin masing-masing itu, Pak. Jangan kemudian salah itu. Jangan. ganti salah itu. Jangan. Ya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Tuh, itu yang pertama yang tidak ada di dalam Safinah. Itu syarat sahnya baca Al-Fatihah. Yang pertama, tidak boleh diterjemahkan, wajib pakai bahasa Arab. Yang kedua yang tidak ada di kitab Safinah, bapak-bapak yang punya kitab Safinah boleh dicoret-coret di situ. Wa adamu as-sarifi, tidak ada yang memalingkan dia membaca Fatihah sebagai rukun sholat. Maksudnya gini, Pak, membaca Fatihah saat sholat itu dibagi menjadi 4 derajat. Membaca Fatihah saat sholat itu dibagi menjadi 4 derajat.
Derajat yang pertama itu kita baca Fatihah dalam hati itu sambil niat aku baca Fatihah ini karena rukun sholat. Tuh, yang pertama derajatnya itu aku membaca Al-Fatihah saat sholat karena melaksanakan rukun sholat. Itu derajat yang kedua, saat membaca Al-Fatihah itu enggak punya niat apapun. Waktu sholat ya sudah baca Fatihah, dalam hati itu enggak kate terbesit niat membaca rukunkah atau membaca Fatihahkah, pokoknya asal baca sudah selesai itu. Itu derajat yang kedua. Dan dua-duanya ini sah hukumnya dikerjakan saat sholat. Jadi bapak-bapak nanti sholat isya waktu membaca Al-Fatihah dalam hati punya niat aku membaca Al-Fatihah ini karena aku melaksanakan rukun sholat, punya niatan seperti itu sah. Selama ini tidak pernah berniat seperti itu waktu sholat pun itu hukumnya juga sah. Pokoknya baca gitu aja. Kayak kita selama ini kan cuman baca gitu kan Pak, ya kan, tidak pernah punya niatan membaca Al-Fatihah karena rukun sholat kan, karena pokoknya baca sudah sah. Ya, ahlan wasalan Pak Rashid. Nah, ini pimpinan Pondok NU Kota Prabu Muli. Kemudian saya mana tadi? Ya, yang kedua, derajat yang kedua, Rashid nih gara-gara ini. Jadi gini, derajat yang ketiga ini Pak, ada orang membaca surat Al-Fatihah saat sholat dihadiahkan untuk keluarga yang sudah meninggal. Ada Pak, karena kita selama ini kan tidak pernah mengkaji sedalam itu tentang Al-Fatihah, makanya kadang baru dengar itu kalimat-kalimat atau permasalahan-permasalahan seperti itu. Makanya diangkat oleh para ulama, diangkat fayu'iduha idza nawabiha nahwa waliyin, apabila dia itu membaca Al-Fatihahnya diniatkan untuk mengirim hadiah surat Al-Fatihah, pahalanya untuk kekasihnya Allah, orang soleh, wali, atau untuk keluarga orang tua, maka batalah Al-Fatihahnya Pak. Batal Al-Fatihah, batal Al-Fatihahnya batal. Kalau cuman berniat aku baca Al-Fatihah sekali, bukan sekalian, tapi untuk orang tuaku yang sudah meninggal saat sholat, batal Fatihahnya. Kalau Fatihahnya batal berarti sholatnya ikut batal. Tapi unik Pak, ini yang jarang kita temukan dan baru dengar mungkin karena kita baru buka kajian kitab kuning yang dalam ini. La in syarroka, tidak batal kalau niatnya itu berserikat, niatnya digabung. Bapak-bapak ketika sholat kemudian punya niatan ya baca rukun sholat, ya untuk menghadiahkan Fatihah ke orang tua yang sudah wafat, tidak batal. Oh Pak, baru dengar kan yang kayak gitu kan? Ya karena kita baru buka kitabnya, kita baru belajar kitabnya. Selama ini kan saya, bapak-bapak, ibu-ibu baca Fatihah saat sholat ya karena dari kecil ya kayak gitulah. Pokoknya Fatihah kayak gitulah. Tidak mendalami niat apa sih sebenarnya syariat-syariat Fatihah dalam sholat, dan ada permasalahan apa sih yang terkandung di dalam Fatihah saat sholat. Di antaranya gitu. Ternyata ketika kita sholat kemudian kita niatkan ini saya baca untuk rukun sholat, kemudian untuk hadiah orang tua yang sudah meninggal pun itu hukumnya sah kalau dua niat. Tapi kalau untuk menghadiahkan orang tua kita tok gak sah. Tapi kalau ia diniatkan untuk rukun sholat,
saya hadiahkan juga untuk orang tua yang sudah wafat, sah hukumnya.